Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 6 yang berjumlah 3 orang. Yang pertama ada saya, Tiara Melinda. Yang kedua ada Nasa Adediana. Dan yang ketiga ada Rida Merila Nasari. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan teknik biblioterapi yang akan dibacakan oleh Saudari Nasa. Kepadanya kami persilakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai biblioterapi. Jadi apa itu biblioterapi? Biblioterapi yaitu penggunaan buku untuk menolong orang memecahkan masalah. Nah, Kamus Webster mendefinisikan biblioterapi adalah bimbingan yang dilakukan dengan menggunakan buku untuk mencapai solusi atas masalah pribadi menurut Berry dalam Skitsman tahun 2009. Oke, selanjutnya. Nah, yang selanjutnya, masalah yang dibahas dalam biblioterapi, yaitu, ini masih menurut Skitsman, tahun 2009 mengungkapkan masalah yang dibahas dalam biblioterapi, yaitu masalah terkait afeksi atau perasaan dan kognisi atau pemikiran. Contohnya, yang pertama itu ada, misalkan nih, Riri bercerita kepada konselor bahwa dia cenderung malu dan sulit bergabung dengan temannya. Nah, yang kedua, misalkan Andi bercerita bahwa dia berpikir kalau temannya menjauhinya karena dia gendut. Nah, dari dua contoh masalah tersebut, dapat disimpulkan bahwa masalah yang dialami Riri terkait dengan afeksi, perasaan, dan terkait dengan afeksi atau perasaan, dan sedangkan masalah yang dimiliki oleh Andi itu tentang kognisi atau pemikiran. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rida. Selanjutnya, tahapan dalam biblioterapi. Dalam Prater et al. Tahun 2006 merumuskan 10 tahapan yang bisa dilakukan oleh guru atau konselor dalam menggunakan biblioterapi. Ke-10 tahap tersebut adalah yang pertama, mengembangkan raport atau rasa saling percaya dan rasa percaya diri dari siswa. Yang kedua, mengidentifikasi personil sekolah lain yang bisa membantu. Ketiga, mengumpulkan dukungan dari orang tua atau wali siswa. Yang keempat, menetapkan atau membatasi masalah tertentu yang dialami siswa. Selanjutnya, menentukan tujuan yang ingin dicapai dan kegiatan yang dapat mengatasi masalah. Yang keenam, meneliti dan memilih buku yang sesuai dengan situasi. Ketujuh, memperkenalkan buku kepada siswa. Kedelapan, menggabungkan kegiatan-kegiatan membaca. Kesembilan, mengimplementasikan kegiatan pasca membaca. Dan ke-10, mengevaluasi efek biblioterapi pada siswa. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Tiara. Baiklah, di sini saya akan lanjutkan presentasi dari Saudari Rida. Step by step teknik biblioterapi. Yang pertama adalah konseling mendatangi konselor untuk melakukan proses konseling. Dalam proses konseling ini, konselor menerima keadaan konseling tersebut tanpa membedakan gender, usia, dan lain-lain. Selama proses konseling berlangsung, konselor membangun rasa saling percaya. Misalkan konselor menjelaskan ke siswa bahwa dalam konseling mempunyai asas kerahasiaan, sehingga siswa tidak takut dalam menceritakan masalahnya. Selanjutnya, konselor melakukan proses konseling dengan siswa. Setelah siswa menyampaikan masalahnya, konselor dapat mengidentifikasi masalah yang dialami konseling tersebut. Misalkan, konseling tersebut diidentifikasi bahwa masalah yang dialaminya merupakan masalah tentang ranah kognisi, pemikiran konseling tentang masalah ekonomi. Next.
Lalu, konselor dapat menyarankan konseli untuk membaca buku tentang how to, bagaimana cara membuka bisnis di kalangan pelajar, sehingga si konseli ini dapat mengetahui cara memecahkan masalahnya dari membaca buku tersebut. Misalkan, kalau konseli tersebut tidak menyukai buku yang berbahasa baku, konselor dapat menyarankan konseli untuk mendengarkan talbooks atau buku bicara, buku fiksi atau novel, dongeng, cerita rakyat, ataupun film yang diadaptasi dari novel. Setelah siswa melakukan hal tadi, dapat konselor lihat adakah perubahan yang konseli alami. Baiklah, ini saja presentasi dari kelompok kami mengenai teknik biblioterapi. Baiklah, di sini kelompok kami akan mempraktekkan proses konseling yang menggunakan teknik biblioterapi yang akan dipraktekkan oleh Saudari Nasa dan Saudari Rida. Kepadanya, saya persilakan. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Eka. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah kalau baik. Jadi begini, Bu, saya datang ke sini ingin melakukan konseling karena saya merasa ada yang mengganjal, Bu. Kalau boleh tahu apa yang mengganjal di perasaan kamu? Kalau boleh tahu. Entahlah, Bu, saya merasa sangat bingung dan sedih. Baik, Ibu tahu perasaan kamu, tapi perasaan yang nggak enak itu yang mengganggu perasaan kamu bisa dibicarakan, boleh diceritakan sama Ibu? Baik, Bu. Jadi begini, Bu. Saya merasa kurang percaya diri kalau tampil di depan orang banyak. Apalagi kalau presentasi di depan kelas, Bu. Ya, lalu bagaimana? Setiap saya tampil di depan kelas itu saya merasa gugup, Bu, bingung dan sering kaku di depan kelas kalau sedang menyampaikan materi. Bisa kamu ceritakan lebih jauh, gimana sih perasaan kamu atau gimana kalau kamu gugup di depan kelas? Kalau saya gugup itu, Bu, eh, kadang saya kesulitan dalam menjawab pertanyaan dari guru. Karena kesulitan menjawab itu, saya banyak diam jika ditanya oleh teman-teman atau guru ketika presentasi, Bu. Jadi apa yang kamu lakukan ketika di depan kelas kalau kamu merasa gugup? Saya hanya diam aja, Bu, daripada saya malu di depan kelas. Karena saya kalau gugup gemetaran, Bu, tangan saya. Apakah kamu merasa dengan kamu diam itu kamu merasa tenang dan nyaman? Enggak, Bu. Nah, jadi mungkin kamu itu berpikir kalau segala sesuatu itu harus sempurna ya, tanpa ada kesalahan sedikit pun. Misal menjawab soal tuh harus benar, padahal nggak demikian. Apakah benar begitu? Iya, Bu. Saya orangnya memang seperti itu, Bu. Segala sesuatu itu harus ada yang maksudnya segala sesuatu yang saya kerjakan itu harus bagus, Bu. Walaupun ya nggak sebagus yang saya ekspektasikan itu, Bu. Jadi kamu pengen ya bagaimana kamu bisa presentasi dan menjawab pertanyaan guru dengan tidak gugup. Itu ya masalah kamu. Iya, Bu. Saya bingung, Bu. Tiap hari saya berpikir bagaimana caranya agar saya tidak gugup ketika presentasi di depan kelas itu, Bu. Ya, bagus bagus ya kamu bisa memahami permasalahan kamu.
gimana kamu bisa presentasi nggak gugup dan menjawab pertanyaan guru dengan baik. Iya, Bu. Saya tuh ingin banget, Bu, percaya diri kalau di depan kelas, nggak gugup, nggak bingung, kayak gitu, Bu. Ya, bagus sekali. Lalu, apakah kamu sudah punya cara untuk mengatasi masalah kamu tentang tidak percaya diri tersebut dan mengenai gugup di depan kelas tersebut? Belum, Bu. Saya masih merasa bingung, Bu. Baik, apa yang buat kamu merasa bingung? Hmm, nah, itu, Bu, saya kurang mengerti, Bu. Apa yang biasa saya rasakan sehingga saya tuh bingung jika kalau di depan tuh tiba-tiba gugup. Tidak rasa percaya diri saya yang sebelum maju itu hilang gitu aja, Bu. Mungkin kamu takut ya nanti misal salah, kemudian kamu nanti ditertawakan teman-teman, betul begitu? Iya, Bu, takut ditawain sama teman-teman. Apakah kamu sudah pernah mencoba membaca buku tentang motivasi atau tentang buku-buku motivator, tentang orang-orang hebat, atau film-film yang eh, di yang diambil dari novel-novel? Sudah pernah menonton atau membaca buku seperti itu? Belum pernah, Bu. Nah, kalau belum pernah, Ibu saranin coba kamu baca buku tentang motivator, tentang kata-kata motivator, kemudian tentang orang-orang hebat yang sekarang sukses, kemudian mungkin bisa menonton film yang diadaptasi dari novel-novel, baik itu film tentang orang-orang yang hebat atau film-film motivasi lain, agar kamu bisa mengambil pelajaran dari buku atau film tersebut. Bisa, Bu. Nanti apakah Ibu punya referensinya, Bu, sehingga saya langsung baca aja cari buku yang itu. Baik, nanti Ibu kasih buku referensi ya untuk kamu bisa baca dan film-film yang bisa kamu tonton. Baik, Bu. Baiklah, bagaimana setelah Ibu rekomendasikan mengenai film dan buku-buku tentang motivator, bagaimana perasaan kamu setelah menonton dan membaca film dan buku tersebut? Setelah membaca dan menonton film yang Ibu rekomendasikan tadi, saya merasa lebih termotivasi, Bu. Saya bisa mengambil makna dari film itu, sehingga saya bisa mencontoh agar tidak gugup lagi dan percaya diri dalam presentasi di depan kelas. Ya, bagus sekali ya. Itu menandakan kamu sudah mengalami perubahan, sudah mulai ada perubahan, sudah bisa mengelola emosi kamu untuk tidak gugup dan tetap percaya diri di depan kelas. Nah, selanjutnya apakah ada yang ditanyakan lagi? Saya rasa tidak ada, Bu. Baik, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, Ibu rasa cukup. Kita akhiri pertemuan kita kali ini. Dan jika nanti ada yang ingin ditanyakan, boleh tanyakan kepada Ibu di lain pertemuan. Baik, Ibu akhiri pertemuan kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Baiklah, itu saja proses praktek konseling dari kelompok 6 menggunakan teknik biblioterapi. Jika ada kesalahan kami mohon maaf dan kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.